Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan membahas tentang at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terambil dari kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan tentang ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli di dalam bidang akidah. Buku ini, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, direkomendasikan oleh Syekh bin Baz untuk bisa dibaca dan ditelaah oleh kaum muslimin. Dan buku ini dimurajaah, dibaca ulang, diteliti kembali oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahumullah jami'an. Semoga Allah merahmati ulama kaum muslimin. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Bertawakal, alangkah seringnya kita mendengar kalimat tawakal. Bertawakal maksudnya adalah sandarkan semua urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Harus semua urusan disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawakal ini, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, menyandarkan seluruh urusan hanya kepada Allah, karena Allah lah yang mampu mendatangkan kebaikan dan Allah yang mampu menghilangkan keburukan. Sehingga tawakal merupakan ibadah. Alangkah banyaknya di Al-Quran yang menjelaskan, memerintahkan kita untuk selalu bertawakal pada Allah, berdoa dan berusaha. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali Allah mencintainya. Dan amanah yang cintai Allah termasuk ibadah, sedangkan ibadah harus diberikan kepada Allah secara ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam bertawakal tidak hanya mencakup ikhlas saja, harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang menginginkan kesembuhan, tidak pergi ke dokter, malah pergi ke dukun, maka jelas dia bukan bertawakal kepada Allah. Walaupun dia mengatakan berdoa kepada Allah ketika sholatnya, ketika sepertiga malam terakhir, tidak. Orang mengharapkan dagangannya laris, tetapi dia tidak berusaha sebagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat berusaha. Para sahabat zaman dahulu ketika mereka berdoa pada Allah diberikan rezeki, mereka bekerja. Para nabi bekerja, mereka berjual beli. Tapi ini orang meminta tambahan rezeki pada Allah, tapi dengan cara tidak mengikuti petunjuk Nabi, bahkan meletakkan beberapa benda-benda yang ditaruh di gerobaknya, misalkan memakai sesajen, memakai jimat, ini itu diletakkan di beberapa tempat di restorannya atau di meja kantornya. Ini semuanya dilarang dalam agama Islam. Tawakal, menyandarkan urusan hanya kepada Allah, itu harus dibarengi dengan mengikuti petunjuk Nabi. Karena tawakal sendiri itu ibadah. Lihatlah Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanyalah kepada Allah kalian harus bertawakal jika kalian benar orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Tetapi harus tawakal yang sebenar-benarnya. Tidak hanya sebatas ikhlas saja, tidak. Karena tawakal merupakan ibadah, maka harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Barulah Allah bisa mencukupi, barulah Allah akan mendatangkan manfaat, barulah Allah SWT bisa menolak madarat yang sedang kita
dapatkan. Harus bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Hati mereka merasa takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila ayat-ayat Allah disebutkan, bertambahlah iman mereka. Menunjukkan iman itu naik turun. Naik dengan ketaatan seperti membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Dan dia akan turun ketika seorang jauh dari ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah lah mereka itu bertawakal. Sehingga barang siapa yang mengharapkan keimanan yang hakiki, maka dia harus bertawakal kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Mengikhlaskan doa dan usaha hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya usaha harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh berseberangan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi bagi orang yang bertawakal kepada Allah, sebagaimana ayat yang kita telah sebutkan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Allah akan menjamin orang yang benar-benar berdoa dan berusaha karena Allah dan mengikuti Nabi SAW, Allah akan jamin rezekinya. Allah akan jaga dia, Allah akan tolong dia. Allah akan berikan, Allah akan kabulkan doa dia. Hilangkan musibah yang sedang dia timpa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungmu. Dan cukup juga bagi kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung mereka, cukup. Dan lihatlah Nabi Ibrahim dan para nabi yang lainnya seperti Nabi Muhammad, mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami berdoa dan kami benar-benar berusaha hanya kepada Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik apa? Wakil. Allah sebaik-baik pelindung. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Seorang harus berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia menyandarkan segala urusannya atau sebagian urusannya kepada makhluk. Karena semuanya itu tidak mampu memberikan kebaikan atau keburukan. Tidak boleh seorang meminta kepada makhluk yang lemah, yang tidak bisa memberikan kekuatan, manfaat. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, "Qul," katakan wahai Nabi, "Inni la amliku lakum darran wa la rasyada." Sesungguhnya aku ini tidak memiliki madarat dan tidak bisa mendatangkan apa? Petunjuk. Dan Allah SWT memerintahkan di dalam surat Al-A'raf juga, "Qul," katakan, "La amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Katakanlah, aku tidak memiliki manfaat, tidak bisa mendatangkan manfaat,
tidak bisa menolak madarat untuk diriku sendiri. Jika diri sendiri saya tidak bisa, apalagi orang lain. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa, tidak mampu memberikan madarat terhadap diri sendiri atau memberikan manfaat pada diri sendiri atau mengangkat madarat dari diri sendiri atau memberikan madarat pada orang lain. Rasulullah tidak mampu. Rasulullah manusia biasa. Rasulullah terluka. Lihatlah ketika perang Uhud, Rasulullah terluka, keluar darahnya. Lihatlah ketika di Taif, Rasulullah SAW terluka, dipukulin dilemparin batu sama penduduk Taif. Rasulullah saja tidak mengetahui, bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Ya ayuhan Nabi hasbukallah, wahai Nabi, Allah lah yang akan menjadi pelindungmu, mencukupimu, wahai Nabi. Lantas apa yang membuat kita berlindung, meminta, berdoa kepada wali, kepada selain Allah SWT, yang mana mereka ini kedudukannya di bawah Nabi Muhammad SAW. Orang soleh, walid fulan atau dukun fulan, mereka semuanya tidak memiliki manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat. Untuk apa kita menyandarkan seluruh urusan kita atau bahkan sebagian urusan kita, seperti menyembuhkan penyakit, mendatangkan rezeki kepada selain Allah SWT. Nah, kemudian di sini para ulama mengatakan wa kullama qawiya imanul 'abdi qawiya tawakkuluhu 'ala rabbih. Setiap kali keimanan seorang hamba kuat, maka semakin kuat tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dha'afa imanuhu dha'afa tawakkuluhu, dan setiap kali keimanan seorang hamba itu lemah, maka tawakalnya bersandar diri kepada Allah pun juga akan lemah. Wa man tawakkala 'ala ghairillahi khadala wa khasira. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, mereka akan rendah dan mereka akan merugi. Lihatlah. Dari sini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, betapa pentingnya mengikuti pengajian. Betapa pentingnya mengikuti kajian baik offline maupun online. Baik di masjid maupun di ruangan. Penting mengikuti pelajaran, mengikuti kajian agama Islam, penting. Karena dengan belajar iman kita itu akan bertambah. Iman itu adalah dalam hati. Sedangkan menuntut ilmu juga berkaitan tentang hati. Shalatus sir wa ibadatul qalbi. Sehingga ketika kita terus menerus belajar mengikuti pengajian, maka keimanan kita akan semakin kuat. Ketika keimanan kuat, maka tawakal kita kepada Allah semakin kuat. Dan apa yang terjadi? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupi orang tersebut. Nah. Kemudian ikhwat fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini menjelaskan macam-macam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala ada beberapa macam. Yang pertama adalah tawakkul fil umur allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah, kalladzina yatawakkaluna 'alal amwat wat tawaghit fi raja'i maqalibihim min ar-rizqi wal hifazi wan nasri wasyafa'ah. Fahada syirkun akbar lianna hadhihi al-umura wa nahwaha la yaqdiru 'alaiha illa Allah ta'ala. Bertawakal, menyandarkan urusan kepada selain Allah, macam yang pertama adalah menyandarkan seluruh urusan yang tidak bisa kecuali hanya Allah yang bisa melakukannya.
Seperti contohnya bertawakal kepada orang yang sudah meninggal atau tagut-tagut, ya, terus seperti penyihir, seperti pohon, benda mati, batu, kuburan, untuk mendatangkan manfaat, untuk mendapatkan rezeki, untuk bisa dijaga, untuk kekebalan diri, untuk menolong dan berikan syafaat. Hal ini semuanya tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut syirik besar dan bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Maka berhati-hatilah. Contoh yang kedua adalah at-tawakkulu fil asbabil zahiratil 'adiyah kaman yatawakkal 'ala makhluqin fima ja'alahu Allah biyadihi minar rizqi aw daf'il adza wa nahwi dzalik. Fahadha naw'u syirk khafi wa huwa minasyirkil asghar. Macam yang kedua adalah bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang nampak, yang biasanya kita gunakan. Seperti seorang bertawakal kepada makhluk, kepada fulan, yang mana fulan ini memang Allah berikan dia rezeki, atau fulan tersebut dia memiliki kekuasaan. Seperti kita meminta bantuan kepada para penguasa, ya, yang mereka memiliki kekuasaan, bisa memberikan rezeki atau menolak bahaya. Ketika seorang hamba bertawakal kepada mereka, walaupun dia memang masih meyakini Allah yang mengurusi segalanya, tapi dia memberikan berapa persen tawakalnya kepada makhluk, maka di sini hukumnya terjatuh pada syirik kecil, dan dia dalam kondisi yang berbahaya. Kalau dia menjadikan sebab tidak masalah, dia bertawakal pada Allah, kemudian dia minta bantuan, sudah, tidak mengharapkan manusia, tidak masalah. Kemudian yang berikutnya, para ulama di sini memberikan poin tertentu, poin yang sangat penting berkaitan tentang at-taukil, mewakilkan seorang ke sebuah usaha, perbuatan yang mampu dilakukan orang tadi, maka itu hukumnya boleh. Ya, seperti kemitraan, misalkan anak tolong ya belikan barang ini di negara ini, dan dia mampu, maka ini hukumnya boleh. Nah, kemudian para ulama di sini menjelaskan pembahasan khusus tentang fi'lul asbab. Fi'lul asbab, berusaha itu tidak meniadakan tawakal kepada Allah. Para ulama di sini menjelaskan manusia berkaitan tentang sebab ini, mereka berselisih menjadi 3 macam. Yang pertama, ada yang mengingkari. Sebagian orang mengingkari tidak boleh mengambil sebab. Dan mereka mengatakan cukup kita ini harus bertawakal pada Allah saja, cukup berdoa, gak perlu berusaha. Kalau sakit ya sudah, tinggal berdoa saja, gak perlu berdoa ini sama Allah Subhanahu wa taala. Gak perlu berusaha, cukup berdoa kepada Allah kalau sakit. Gak perlu berobat, gak perlu gak perlu dioperasi, cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, fahadza jahlun 'azimun wa dha'fun bil 'aql. Maka ini merupakan kebodohan dan ini kelemahan akal. Lihatlah dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thayr, taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian ini bertawakal seperti tawakalnya seekor burung. Mereka keluar dari sangkar, taqdu khimasan, ketika pergi
perutnya lapar. Wa taruhu bitanah. Dan ketika kembali perutnya terisi, bahkan sebagian burung bisa membawakan makanan untuk anaknya. Lihat, burung saja mengetahui. Gak bisa mereka datang cuma berdiam diri di sangkar kemudian tiba-tiba ada makanan turun. Enggak. Lebah juga sama, jadi harus pergi, semuanya harus pergi, berusaha. Nah, karena barang siapa yang hanya menyandarkan doa kepada Allah, berdoa saja tanpa adanya tanpa adanya mengambil sebab atau usaha, maka lemah akalnya. Kemudian yang kedua, macam kedua adalah orang yang berusaha, tetapi orang tadi benar-benar menyandarkan segalanya kepada usaha tersebut, dan ini merupakan kesyirikan dan bisa mengurangi tauhidnya. Ya. Dia berdoa kepada Allah, kemudian dia operasi atau berobat, dan dia benar-benar berharap dengan operasi ini dia akan sembuh atau obat ini bisa menyembuhkan dia. Atau benar-benar dia dia tidak berdoa kepada Allah hanya pada usahanya dia, berobat ke Singapura atau ke sebuah tempat, maka ini tidak boleh, dan itu bisa menjurus kepada kesyirikan. Yang terakhir adalah macam orang yang berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasannya usaha tersebut tidak bisa berfungsi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dibenarkan dalam syariat Islam. Dan inilah jalannya para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebenar-benarnya. Karena sebab itu ikhwah, sebab atau usaha itu semuanya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkuasa, maka Allah akan sembuhkan. Kalau Allah tidak menjadikan sebab tersebut bertaksir atau berdampak, Allah jadikan benda tersebut tidak berdampak, ya tidak akan bisa sembuh. Nah, sama juga dan ini banyak sekali dalam Al-Quran Karim, ya. Banyak sekali, contohnya diantaranya adalah Allah menetapkan bahwasannya air itu sebagai perantara, sebab ketika air itu turun kemudian mengenai biji nangka yang kita tanam atau biji anggur yang kita tanam, kemudian air tersebut kalau dengan izin Allah maka akan tumbuh menjadi pohon, tapi dengan bukan izin Allah maka dia tidak akan tumbuh. Sama juga ketika di padang, di tanah yang kering kerontang, yang sama sekali tidak ada tumbuhan wala rumput nggak ada. Ketika Allah turunkan hujan dengan izin Allah, rumput akan tumbuh. Kalau nggak izin Allah, ya nggak akan tumbuh. Sehingga inilah jalan tawakal yang dibenarkan dalam syariat Islam. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertawakal dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha mencurahkan usaha kita sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak akan bisa mengetahui usaha mana yang dibolehkan, usaha mana yang tidak dibolehkan kecuali dengan menuntut ilmu agama. Maka bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.